Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami kerjakan bersama-sama dengan judul Wan Prestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa. Next. Yang mana anggota kami beranggotakan saya sendiri, Fadila Ainur Rahma, Fadila Sandra Ramadhani, Farid Muhammad Faza, Fikri Ardiansyah, Hamim Fahrudin, dan Intan Rekasari. Selanjutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu apa itu pengertian dari wan prestasi. Wan prestasi ialah apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati atau pengkhianatan dalam melaksanakan perjanjian. Dalam sewa menyewa, tentunya tidak ada timbal balik antar pihak yang terlibat dan diatur dalam bab 7 Buku KUHP Perdata pasal 1560 tentang 2 kewajiban penyewa, di mana penyewa harus menggunakan barang tersebut sesuai yang diperjanjikan dan membayar harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun, nyatanya dalam melaksanakan perjanjian, para pihak seringkali masih melalaikan yang diperjanjikan dan terdapat penyimpangan di dalamnya, sehingga menimbulkan wan prestasi. Next. Wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wan prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wan prestatie, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fadila Sandra. Macam bentuk wan prestasi. Wan prestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wan prestasi untuk memberikan ganti rugi. Sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wan prestasi tersebut. Terdapat 3 bentuk wan prestasi, yaitu yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Next. Yang kedua, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Next, akan dibacakan rekan saya, Farid. Syarat terjadinya wan prestasi. Syarat yang pertama, syarat material, yaitu adanya kesengajaan berupa yang pertama, kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga kerugian pada pihak lain. Yang kedua, kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan di mana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian. Next. Syarat yang kedua, syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wan prestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditor menghendaki
pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dalam disertasi dengan sanksi atau denda terapkan pada Baik, kemudian ada unsur dalam wan prestasi. Yang pertama yaitu adanya unsur esensialia, yang mana bagian perjanjian yang harus selalu ada dalam suatu perjanjian. Bagian yang mutlak, di mana tanpa adanya bagian tersebut, maka perjanjian tidak mungkin ada. Kemudian yaitu adanya unsur naturalia, di mana dalam unsur ini yaitu bagian perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti, sehingga bagi tersebut oleh undang-undang diatur dan hukum yang KUH Perdata yang berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu ada sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kemudian kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, lalu suatu hal tertentu, dan yang terakhir yaitu suatu sebab yang halal. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Hamim Fahrudin. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada posisi kasus yang pernah terjadi, kasus yang dilakukan oleh penyewa yaitu mengembalikan mobil yang disewakan dari perusahaan dalam keadaan rusak. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2012, berawal pada tanggal 11 Juli 2012, penyewa mendatangi perusahaan bermaksud untuk menyewa mobil dari perusahaan. Dan pada saat itu, penyewa menyewa mobil dengan tujuan mengenai keterlambatan pengembalian mobil tersebut. Dan ketika penyewa dihubungi oleh pihak perusahaan, penyewa mengatakan bahwa mobil yang disewanya next.